Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Diwisalna dengan NIM 7101422098, jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2022. Di sini saya akan memaparkan video materi mengenai alasan mengapa Iran menyerang Israel menggunakan rudal dan dampak bagi perekonomian di dunia. Simak videonya sampai akhir ya. Konflik antara Iran dan Israel sudah berlangsung lama dan berakar pada masalah geopolitik dan ideologis. Sejak revolusi Iran 1979, hubungan antara kedua negara semakin memburuk, dengan Iran seringkali menentang eksistensi Israel sebagai negara Yahudi. Ini juga dipicu oleh pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut, di mana Amerika Serikat dianggap sebagai pendukung utama Israel, sementara Iran mengungkapkan dominasi regional. Pada 1 Oktober 2024, Iran melakukan serangan kepada Israel dengan mengirim 180 rudal hipersonik. Sebelumnya, pada tanggal 13-14 April 2024, Iran menyerang dengan mengirim ratusan rudal ke Israel. Serangan Iran adalah serangan balasan setelah Israel pada tanggal 1 April menghancurkan gedung konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 16 orang. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2024, Iran kembali melakukan serangan kepada Israel dengan mengirim 180 rudal hipersonik. Apa sih yang menyebabkan serangan Iran kali ini? Nah, serangan Iran kali ini karena terbunuhnya pemimpin milisi Hizbullah Hasan Nasrallah dan pemimpin milisi Hamas Palestina Ismail Haniyeh. Dikenal sebagai sekutu dekat Iran, dianggap sebagai aktor kunci dalam mengamankan kepentingan Iran di Lebanon dan Timur Tengah. Kematian pemimpin ini dianggap sebagai hasil dari operasi militer terkait dengan Israel. Iran melihat sebagai serangan langsung terhadap pengaruh mereka di kawasan tersebut. Dalam konteks geopolitik, Iran dan Hizbullah memiliki hubungan yang sangat erat, di mana Hizbullah seringkali bertindak sebagai perpanjangan tangan Iran dalam berbagai konflik regional, terutama dalam melawan pengaruh Israel dan sekutunya di Timur Tengah. Serangan ini adalah bentuk balasan langsung dari Iran untuk menunjukkan kekuatan militernya dan sebagai pesan kepada Israel bahwa mereka tidak akan diam atas tindakan yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap sekutu-sekutu mereka. Atas serangan yang dilakukan Iran, hal ini menyebabkan sekitar 10 lokasi rusak, termasuk beberapa pangkalan militer. Nilai kerugian mencapai sekitar 53 juta US dollar atau lebih dari 827 miliar. Data ini diungkap surat kabar Yediot Aharonot. Seperti yang diungkap oleh media pemerintah Iran, serangan ini disertai dengan serangan cyber skala besar, juga menggunakan rudal balistik hipersonik Fatah baru milik Iran untuk pertama kalinya. Nah, dengan serangan rudal Iran ke Israel, apa saja sih dampak perekonomian dunia? Yang pertama yaitu tingginya harga minyak. Kawasan Timur Tengah termasuk Iran adalah salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Ketegangan militer di kawasan ini selalu menjadi perhatian utama pasar energi global. Setelah serangan pada Oktober 2024, terlihat di grafik bahwa harga minyak mengalami peningkatan. Ini merupakan grafik harga minyak dunia West Texas Intermediate 2024. Bisa dilihat pada September itu jumlah harga minyak dunia 74,11 US dollar per barel. Nah, pada 4 Oktober mengalami kenaikan sehingga harga menjadi 74,93 US dollar per barel. Pada 10 Oktober mengalami peningkatan lagi 76,46 US dollar per barel. Nah, pada 15 Oktober harga minyak dunia mengalami penurunan
menjadi 71,22 US dollar per barrel. Karena ini harga minyak sudah stabil karena meredanya konflik Iran dan Israel. Nah, dampak selanjutnya yaitu kenaikan harga emas. Pada 30 September 2024, harga emas 2.655 US dollar per troy ounce. Pada 1 Oktober 2024, harga emas turun menjadi 2.662,82 US dollar per troy ounce. Nah, pada 2 Oktober 2024, harga emas mengalami kenaikan menjadi 2.659,19 per troy ounce. Harga emas mengalami kenaikan karena emas dianggap sebagai aset yang aman selama ketidakpastian politik dan keuangan. Harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya seperti inflasi, penawaran dan permintaan, kebijakan suku bunga The Fed, nilai tukar dolar Amerika Serikat, dan ketidakpastian kondisi global. Yang ketiga yaitu penurunan pasar keuangan global. Investor cenderung menjauhi aset beresiko dan beralih ke investasi yang lebih aman seperti emas dan obligasi pemerintah. Pasar saham global termasuk indeks-indeks utama mengalami penurunan signifikan pada hari-hari setelah serangan. Di Timur Tengah sendiri, bursa saham Tel Aviv mencatat penurunan tajam akibat meningkatnya resiko geopolitik. Negara-negara teluk yang kaya minyak seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga merasakan dampak volatilitas ini, meskipun harga minyak yang tinggi memberikan keuntungan bagi perusahaan minyak nasional mereka. Pasar keuangan di negara-negara berkembang yang memiliki hubungan dagang dengan kawasan Timur Tengah juga terdampak negatif akibat ketidakstabilan ini. Yang keempat yaitu gangguan pada rantai pasokan global. Serangan ini menyebabkan gangguan pada aliran perdagangan, terutama melalui jalur-jalur pengiriman utama seperti Selat Hormuz. Banyak perusahaan global, terutama yang bergerak sektor manufaktur, elektronik, dan otomotif, menghadapi keterlambatan pengiriman barang akibat ketidakpastian dan gangguan logistik di kawasan ini. Gangguan rantai pasokan ini menambah tekanan pada ekonomi global yang sebelumnya sudah menghadapi tantangan pasca pandemi dan ketegangan perdagangan antara negara-negara besar. Biaya pengiriman yang meningkat dan keterlambatan produksi mempengaruhi rantai pasokan global, menyebabkan kekurangan barang di pasar internasional dan mendorong harga lebih tinggi. Yang kelima yaitu dampak pada inflasi global. Negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi dan barang-barang manufaktur sangat merasakan dampaknya. Harga bahan bakar yang meningkat menyebabkan biaya transportasi dan produksi melonjak, sehingga berdampak pada harga barang-barang kebutuhan pokok. Bank sentral di berbagai negara bereaksi dengan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Tetapi langkah ini juga memiliki konsekuensi negatif. Kenaikan suku bunga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan bisnis. Beberapa negara yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh menghadapi ancaman resesi akibat kombinasi dari inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Yang terakhir yaitu resiko investasi di Timur Tengah. Serangan ini juga meningkatkan persepsi risiko di kawasan Timur Tengah. Investor asing cenderung menarik atau menunda investasi mereka di kawasan ini karena khawatir akan stabilitas politik dan keamanan. Negara-negara di kawasan teluk yang sedang berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dari ketergantungan pada minyak merasakan dampak negatif dari peningkatan risiko geopolitik ini. Banyak proyek infrastruktur besar di kawasan ini menghadapi penundaan atau pembatalan karena ketidakpastian politik. Investasi asing langsung di negara-negara tersebut seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengalami penurunan yang pada akhirnya mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang mereka. Nah, itu tadi adalah alasan mengapa Iran menyerang Israel menggunakan rudal dan dampak bagi perekonomian dunia. Dapat disimpulkan bahwa serangan rudal Iran ke Israel pada 1 Oktober 2024 merupakan peristiwa geopolitik
dan aksi balas dendam Iran ke Israel karena terbunuhnya pemimpin Hamas dan pemimpin Hizbullah. Dengan dampaknya seperti tingginya harga minyak, kenaikan harga emas, penurunan pasar keuangan global, gangguan pada rantai pasokan global, dampak pada inflasi global, serta investasi di Timur Tengah. Konflik ini menyoroti betapa rentannya perekonomian global terhadap ketegangan geopolitik di kawasan strategis seperti Timur Tengah. Sebagai tanggapan, banyak negara mulai mempertimbangkan strategi diversifikasi energi dan mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak dari kawasan yang rawan konflik. Di masa depan, perekonomian global akan terus dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan kemampuan negara-negara untuk beradaptasi dengan perubahan ini akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.